Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ayah selaku guru di pengajian kajian fikih Hidayatul Sufyan, yang sama-sama saya hormati mahasiswi-mahasiswi cantik yang malam minggunya selalu dipakai untuk belajar. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di pengajian kajian fikih setiap hari Sabtu malam minggu. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di bab sebelumnya kita menerangkan tentang yang sekarang rukun wudhu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang air yang sedikit dan air yang banyak itu seperti apa, ada di halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mati bun, mati sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Sanila mu'allifi hadhihi al-kutub usulihim wa furuhihim wa man tasabailahim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ini ya, kita babnya jangan terlalu banyak dibaca, kita banyakin yang nanya aja, biar nanti biar detail gitu ya. Jadi kita malam ini di pertemuan ini kita udah satu fasal aja ini gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini air yang dimaksud di sini adalah air apa? Oh, mahasiswa baru. Ya udah. Sini. Di depan 02. 3 malah, no. 3. Nah. Ini lu sini. Kan nggak ada orang kan? Ya iya benar ya. Nah, kan dibilang aturan bagusnya di sini, simbah di sini. Nggak ada yang jagain. Nah, ya wes. Nanti ngajarin yang di rumah berarti. Udah ya. Air maksudnya di sini adalah air yang kita pakai bersuci. Bersuci itu apa? Membersihkan najis, terus wudhu sama mandi. Yang umum itu ya. Jadi air yang mau kita bicarakan di sini adalah air yang biasa kita pakai membersihkan najis, istinja dan lain-lain itu. Terus air yang mau kita pakai wudhu, dan air yang kita pakai mandi besar maksudnya ini ya, mandi jinabat itu. Al-qalilu madunal qallataini. Nah, secara umum air yang kita bicarakan tadi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah air itu kategori sedikit. Apa itu?
Madunal kulata ini adalah air yang bahasa kita kurang dari 2 kolah ya. Kolah itu kalau di ukuran senti aja ya, kita enggak ini. Ukuran senti itu kalau bentuknya kubus, kubus itu kotak. Kotak itu 60, lebar 60, panjang 60, dalam 60. Nah, kalau dihitung 60 kali 60 60 berapa? 216. 60 kali 60, 6 kali 6, 6. Nah, 36. Terus 36 kali 6, 216, nolnya 3. Nah, nolnya 3 itu kan bentuk senti. Nah, 1 liter itu kalau di matematika itu 1000 cm kubik. Jadi 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Nah, itu nggak usah kita inilah. Kira-kira aja kalau air yang, makanya bak kita, bak di rumah itu kalau bisa 60, 60, 60 minimal. Syukur-syukur lebih gede. Nanti akan lebih aman. Nah, kalau air itu kurang dari ukuran segitu, maka air itu masuk kategori air sedikit. Nanti kenapa mesti ada kategori sedikit banyak? Nanti di belakang dijelasin. Hujan ya? Nggak apa-apa, nggak kehujanan ini. Berarti umumnya bak yang di sini yang pojokan itu Umum yang punya kita itu udah lebih. Kalau penuh udah lebih, lebih dari setengah udah. Jadi kira-kira yang kotak yang jadi juga itu udah lebih. Iya. Kalau 60. berarti enggak, no? 60 itu dua ubin deh. Dua ubin. Oh, itu. Apalagi kalau lebih panjang, nah lebih aman. Kalau bulat jadi kira-kira aja. Nanti belajar matematika lah kita. Nah, ya kan? Apa? Ntar bandingin kubus sama apa? Tabung. Ya, tabung. Nah, itu nggak usah dipikirin lah. Jadi kira-kira aja. Nggak harus persis gitu, nggak, kira-kiranya. Nah, itu udah segitu berarti udah. Kalau sudah ukuran segitu berarti banyak. Kalau kurang berarti sedikit. Siapa itu yang di depan? Mamanya Farhan. Masuk aja nanti daripada kehujanan. Masuk. Itu kurang kayaknya mejanya semuanya. Nah, Berarti yang sedikit tadi kurang dari 2. ya, pokoknya ukurannya 60, 60, 60, berarti itu sudah banyak. Kalau kurang berarti sedikit. Ukuran maksimalnya nggak ada. Minimal segitu, itu banyak udah. Lebih bagus. Kalau kurang dari ukuran segitu, berarti termasuk air itu sedikit. Nah, itu dulu ya. Jadi itu dulu. Kemudian wal kathiru kulatani fa aksaro. Nah, sedangkan banyak kebalikannya berarti. Kalau sudah nyampe segitu, apalagi lebih besar wadahnya, ya sudah lebih banyak. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sedikit, kenapa digolongkan banyak. Kita lihat berikutnya. Wal qalilu ia tanajasu biwuku in najasati fihi. Nah, ini rahasianya. Kalau air itu sedikit, kita nggak ngomongin ukuran lagi ya, sedikit banyak gitu aja. Kalau air itu sedikit, maka dia akan menjadi najis kalau kejatuhan najis. Nah, dia akan menjadi najis kalau kejatuhan najis. Wa ilam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. Berarti misalnya kita punya air 1 ember kecil, mau mandi, ngelewat cicak, jatuh teleknya, plung. Nah, tapi jangan terus dibuang. Kalau kita punya bak gede, ya, nanti kita lanjutin dulu. Jadi apa tadi? Kalau air itu masuk kategori sedikit, maka dia akan menjadi najis kalau kejatuhan najis. Artinya apa nih?
Kalau kita mau pakai wudhu atau pakai mandi atau untuk membersihkan najis, nggak bisa karena dia sendiri najis. Kalau kita pakai malah kemana-mana nanti najisnya. Oke. Berikutnya wal ma'u al kafiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Sedangkan air itu kalau banyak, kalau misalnya kejatuhan najis, dia tidak menjadi najis selama tidak berubah. Berubah itu apa? Berubah warnanya atau rasanya atau baunya, salah satu cukup. Jadi kalau berubah salah satu, apalagi dua, lebih parah lagi. Jadi kalau misalnya air itu kecemplungan najis, terus air itu berubah, walaupun banyak, tetap air itu menjadi najis. Tapi kalau yang sedikit tadi, walaupun tidak berubah, dia menjadi najis. Oke, ini luar biasa ini. Agak keluar ini. Kemudian itu dulu ya. Jadi kita balik ke kata kuncinya. Air itu ada kategori sedikit atau banyak. Kalau sedikit, kalau kejatuhan najis dia menjadi najis. Otomatis untuk bersuci itu untuk menghilangkan najis, wudhu atau mandi nggak boleh. Nah, sedangkan kalau air itu banyak, maka dia tidak menjadi najis karena kejatuhan najis selama tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Kemudian yang bisa dijelaskan lagi sebelum dibuka pertanyaan ya. Ini ada di kitab yang sebelahnya. Dunal Qur'an wa yustasnan mi hadzal qismi apa almaitatu allati ladama laha sailun inda kilatiha. Kecuali begini, misalnya kita punya air 1 ember, terus ada nyamuk nyemplung, mati di situ, maka air itu nggak najis. Tapi kalau lalat itu atau nyamuk tadi mati, udah tahu kita mati nih, udah tahu kita airnya cuma seember kecil, kita punya lalat mati terus cemplungin plung, najis juga. Tapi kalau dia nyemplung sendiri, nah terus mati di situ, nah buang aja. Atau kita lempar di situ hidup, terus mati di dalam, jadi mati kecemplung mati, enggak juga. Iya, hidup dulu terus mati. Nah, jadi matinya kan karena kecemplung, bukan karena ya pokoknya intinya kalau kita cemplungin udah bangkai, kalau enggak nyemplung sendiri loh ya, bukan dicemplungin. Ya lagian kurang kerjaan aja, tahu ini man. Ya. Sailun ainda kilat ya. Sakwi udwin minha. Kadzubabi, atau misalnya apa ya, lalat terus potongannya apa kira-kira sayapnya nyemplung, nggak masalah juga. Tapi catatannya tadi selama itu tidak sengaja dibuang. Nanti kalau lebih detail lagi, bagaimana kalau kita pegang masih hidup, kita cemplungin di tengah jalan dia mati? Ya itu bagaimana nelitinya itu. Jadi nyamuk kita buang, nyamuk masih hidup, terus dicemplungin belum nyampe di sana mati, ya agak susah itu ya. Itu ada. Ya pokoknya nggak ada unsur. Kalau sengaja nyemplung, ya itu nggak sengaja namanya, di luar kendali ya. Nyemplung. Nah, itu di luar kendali. Jadi selama itu bisa kita kendalikan, maksudnya kan berarti nggak sengaja. Kalau kita kendalikan nyemplung dibiarin berarti sengaja itu. Kalau begitu maka menjadi najis airnya. Terus bagaimana kalau misalnya kita minta, contohnya misalnya gini,
Banonnya baknya gede. Bunda air mati, ya kan? Terus bawa ember, kecemplungan telek cicak. Nasi gak tadi? Teleknya. Kalau cicaknya enggak najis, kotorannya. Telek. Kalau orang sini apa namanya? Kotoran. Ya kotoran ya. Jadi jadi Bunda minta air ke Mbak Nona. Sono banyak gede. Pas di pos, cicak nelek, nyemplung. Airnya jangan dibuang. Balik lagi ke Mbak Nona, air itu tuang ke sana lagi. Tuang yang gede, teleknya dibuang, ambil lagi. Jadi jangan disia-siain. Kenapa? Tapi buang kotorannya dulu kan. Itu kan nyemplung, ya. Nyemplung. Tuang dulu kan. Dituang dulu, jangan ke bawah kan tadi, biar nggak ngerusuin sono. Nah, maksudnya kotorannya kita buangnya dulu apa tetap gitu? Kalau kita buang dulu larut. Iya. Dituang aja. Kan dia adanya di Nah itu teknis ya, pokoknya teknis itu. Pokoknya air itu jangan dibuang, dibalikin ke bak yang gede lagi. Nih. Nah, udah, ini buang, udah nyemplung, ambil lagi. Jadi air itu nggak kebuang. Kenapa? Kan tadi yang kedua, kalau air itu banyak, kecemplungan najis, dia tidak najis. Nah, selama tidak, kalau baknya gede, kecemplungan itu kan. Cicaknya mati, kecebur. Nah, tadi jadi cicak baru. Oh iya, maaf. Jadi misalnya ada cicak mati, sampean punya air setimba, udah tahu cicak mati, dicemplungin, najis. Enggak, misalnya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak najis. Dia udah mati. Jadi dia nyemplung. Jadi kalau misalnya kepleset atau gimana, nyemplung, plung mati, nggak masalah, dibuang aja. Ya, tapi kalau yang tadi air itu jangan dibuang. Jadi dimasukkan ke air yang banyak, dia menjadi suci lagi. Terus kita ngambil baru, ya gitu. Itu kalau nggak ngerti dibuang. Ya kan? Nah, iya. Dibuang. Yang tadi kecemplungan itu dibuang lah, jangan. Dibalikin ke air yang banyak sehingga dia nyampur yang banyak. Banyak. Terus apa tadi? Apa tadi catatannya? Asal tidak sengaja dibuang ya. Jadi apa? Kalau jatuh sendiri. Kemudian ini dijelasin aja ya. Kemudian kalau misalnya apa tadi kan jadi lupa. Jadi apa air itu sudah tadi dibalikin, kita ngambil baru. Nah, kalau sudah ngambil baru berarti air itu air baru, bukan air tadi. Walaupun misalnya ke bawah lagi, tapi dia udah nyatu ke sono, jadi ini lagi. Atau misalnya begini, jadi bagaimana kalau misalnya kita mau mandi, airnya cuma sedikit, 1 bak misalnya, padahal kita mau mandi besar, air sebak. Nah caranya ya gampang, asal air itu nggak mengalir ke sana. Jadi misalnya baknya ke sono, ya kita jauh-jauhan. Jadi biar nanti nggak ke sana. Terus usahakan itu nanti udah selesai semua itu rukunnya mandi itu kan cuman yang penting basah semua. Jadi jangan sabunan dulu. Guyur. Kalau sudah rata semua, yakin rata semua, baru udah deketan nggak apa-apa. Kalau misalnya air segitu-gitunya udah aman, mandi kita sudah dianggap selesai. Jadi air yang tadi udah nggak pengaruh lagi. Itu ya. Ini yang tentang air. Nah, mungkin ini dulu. Tadi kan udah di ini. Jadi kita babnya materinya jangan terlalu banyak. Silahkan bertanya yang banyak soal apa saja. Nah, silahkan. Bebas ya. Yang senyum. Atau yang berkaitan dengan air ini. Kapan mau bertanya? Enggak. Nah, lagi. Kalau misalnya
kalau misalnya kecoa lewat terbang terus ngenain air, tapi dia tuh Mati nggak? lagi nggak apa-apa, nggak najis. Nggak apa-apa. Kalau hidup nggak najis dia. Oh, tapi walaupun Kalau udah misalnya badannya kena, ninggalin Iya, nggak apa-apa. iya, kita nggak tahu ya. Oh ya, gini. Ini banget ya itu. Iya, bener. Bingung. Tadi belum sempet di itu ya. Jadi atau atau kejatuhan najis itu saking sedikitnya nggak bisa dilihat. Misalnya gini, kita punya air sebak, di sebelah sana ada belek, apa pun, ada belek, kotoran ya kayak ayam, terus lalat menclok di situ, kena najis nggak kakinya? Nah, terus lalat itu terbang nyemplung ke air kita, tapi nggak mati dia. Nah, misalnya minum gitu, terus balik lagi, najis nggak? Nggak najis, saking sedikitnya. Jadi Kalau menclok doang nggak najis. Numpang lewat. Atau dia nyemplung terus mati di situ, tapi kan dari sono hidup, nyemplung sendiri mati, nggak najis, dibuang aja. Kecuali disengaja. walaupun tadi dia nempel kotoran. Walaupun tadi nempel kotoran, kan saking sedikitnya kecil. Tapi kalau kayak kecoa kadang kan atau suka kebalik cicak kayak sayapnya kan. kadang kita Nggak hidup. nggak ini kan kalau ngelihat misalkan tadinya hidup terus mati di situ pasti nggak berani nggak bunda misalkan memakainya lagi. Oh gini, Ya, yang Ya kan kita ini. bahasanya. Ini apa? Yakin. Jadi jangan diukur sama perasaan. Sekarang udah tahu teorinya nih, jangan pakai perasaan. ya makanya kita sering Jadi kita punya sebak, tahu-tahu ada kecoa terbang nyemplung, mati kan? Buang aja. Itu nggak menyebabkan najis air itu. Kecuali ada kecoa segini nih, mati. Udah tahu mati, dicemplungin, terus dibuangin, najis. Itu Ya. kan suka berenang. Nah, Hidup nggak masalah kalau dia hidup. tapi kan dia keadaan hidup jadi nggak apa-apa. Atau satu lagi ya, bohong. Kita kan Tapi kalau kan mau geli, pakai lagi geli. ya gitu. nah geleh ya sudah, kalau urusannya sama ini ya sudah, kita nggak mau bisa nggak mau. Kalau misalnya pipis, Tapi misalnya sebenarnya nggak posisi najis. toilet sama ember sama, misalnya nih laki-laki pipisnya berdiri itu nyiprat, kita nggak tahu gimana. Kalau nggak tahu nggak ada hukumnya Harus ya. Tapi kalau tahu, misalnya anaknya pipis gitu muncrat-muncrat, tahu, kita lihat, ukur tadi. Jadi yang pertama kita lihat ukuran air. Misalnya bak itu persis 60 60 60 60. Berarti kalau terisi setengah kurang kan? Tiba-tiba dia pipis di situ, kelihatan ada yang nyiprat, ya kan? Airnya jangan dikuras, dituang, dipenuhin. Nah, menghilangkan hukum najisnya tadi. Hilang najis dari mana? Ya karena sedikit jadi banyak, otomatis hukum najisnya hilang. Jadi jangan dikuras. Orang nggak kelihatan najisnya kok dikuras saya. Nah, sekarang tahu kan? Jadi kalau misalnya agak nggak ini ya, kan pasti om dibuang lah kita kalau oh iya, tapi enggak. Caranya adalah najis. Kalau yang itu ini 60, ukurannya tadi kan 60 kan. Kalau cuma terisi setengah, berarti kurang kan? Sedikit. Terus kena najis. Penuhin aja, diluberin. Nah, udah aman. Airnya jadi ini lagi. Ya. Bekas mandi, misalnya mandi kan ya, terus tambahin lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bekas cipratan mandi. Nah, terus ingat lagi, mandi yang dimaksud membuat air itu mustamal itu kalau mandi besar. Kalau mandi nggak kenapa-kenapa, biar geblu nyemplung, air itu nggak berubah, nggak menyebabkan itu mustamal. Maksudnya yang dimaksud di sini itu mandi yang mandi besar. Nah, hadas atau wudhu. Airnya kalau misalnya lagi mandi nggak boleh masuk ke kolam. Kalau kolam, lah kalau Kolamnya tinggi tuh. Ya kalau mandi kan nggak mau apa yang berdiri. nah, dan itu kan berarti airnya banyak. Kalau air banyak, mau pakai bagaimana nggak masalah. Ini yang kita omong ini adalah kalau airnya sedikit. Terus kalau buat mandinya dulu
tata caranya itu bagus berdiri apa untuk pasti nongkrong gitu loh. Oh, mandi nggak ada aturannya. Ya, yang nggak ada. Ya nggak? Yang bagus. Kata kuncinya bukan berdiri atau duduk, tapi bisa kena air seluruh badan. Nah, enak berdiri. Kalau duduk, kalau orang duduk, apalagi gemuk, pasti ada yang lipet. Kalau dia nggak berdiri, udah juga. Maksudnya harus tahu itu. Kalau duduk, pasti ada yang lipet. Kalau dia nggak berdiri, nggak basah, kurang. Belum sah wudunya, mandinya. Atau begini, misalnya kolam kita dikasih ikan. Bukan, ya bisa ada ikan kan? Ikan itu, Ini, oh ya. ikan buang kotoran nggak? Iya, buah. Iyalah. Iya, ikan sapu-sapu. Iya, ya ikan buang kotoran nggak? Iya, buah. Aha, itu najis nggak? Najis. Enggak najis selama tidak berubah. Selama tidak merubah air itu. Ya. Kalau ikannya enggak. Tapi kan ikan itu ngeluarin kotoran kan. Nah, kalau kotoran ikannya itu enggak apa-apa. Iya, jadi kalau kotoran ikannya karena dia tinggalnya di situ, kalau dikeluarin mati, kalau dia keluar kotoran di situ, asal airnya enggak berubah, enggak apa-apa. Tidak membuat air itu najis. Itu mungkin ada lagi. Emang ini harusnya begini, kemarin itu baca sedikit aja, udah nanya aja sekali. Kalau mau ditanya kan ya. Iya, silakan yang lain. Enggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, pokoknya seingetnya aja. Pengobatan terapi gitu. Nah, terus dia pakai media maklon. Kita mesti tapi katanya mulai bayarnya seluruhnya, terus uang itu dikasih ke anak yatim gitu, kayak bang musrik apa itu. Oh, serem banget. Media telur. Iya. Satu lagi maaf. Ya. Kalau gini ada yang nanya terus kenapa pakai jorong ya terus lagi ngabur lagi di setengah perjalanan berarti wajiban mandi yang ketiga itu enak sudah enak Iya, tahu ya. Jangan malu. Oke. Sini yang batas masuk itu waktu itu udah diterangin. Batas masuknya kalau udah melewati yang batas hitam tadi ya udah wajib mandi. Oke, mungkin yang pertama dulu tadi ya. Tangannya mau nggak? Kan, yang pertama tadi kebetulan zaman di pesantren itu saya jadi katib Pak Kiai. Katib itu kebetulan Pak Kiai itu suka ngobatin juga. Nah, katib itu kalau istilah misalnya Kiai itu dokter, saya penjaga apoteknya. Tuh. Nah, itu orang macam-macam itu. Iya, jadi ngeracik. Misalnya, jadi orang kan datang ke dokter, ditanyakan keluarnya ini, terus periksa ini, terus bikin resep kan, ini. Nah, nanti saya yang ngasih itu obatnya, tapi nggak berupa obat. Tadi, jadi bukan, jadi kayak apa ya? Jadi jangan sedikit-sedikit itu musyrik, itu jangan ya. Jadi pakai apapun asal yang diminta itu Allah, itu nggak masalah. Makanya sampai ada orang, ada yang macam-macam kan itu. Misalnya tadi medianya telur, malahan dulu zaman saya itu medianya bukan telur, air hujan yang nggak lewat genteng, tapi asal muncul hujan kita nadain di tengah lapang itu, jadi air
medianya itu macam-macam. Misalnya ada orang keluarnya ini udah kan dibikin resep itu. Nah saya bikinin itu di piring, Tulisan gitu. ditulis pakai tinta ya. Kalau dokter resep, Iya maksudnya. Tulisan doa. jadi komposisinya nanti tulisan ini atau doa ini ya kan, terus dilebur pakai air tadi, air hujan tadi, terus disaring. Nah itu yang di ini ya. Kalau yang dibakar, Iya. kalau yang dibakar Tapi kan yang Iya, yang dibakar ya sama. Itu sebenarnya kan sama. Hanya kalau dokter itu kan pakai apa ya? Pakai obat. Obat juga kan sama. Ini kan sama itu. Hanya kalau ini bentuknya doa. Ya nggak masalah, orang mintanya ke Tuhan. Iya. Tahu dari mana bekerja sama jin? Nah, iya. Ya pokoknya kalau intinya itu medianya apapun, asal itu berdoanya ke Allah Subhanahu wa taala ya nggak jadi masalah. Maaf ya Om, Ya. saya tuh ceritanya nganterin orang, minta anterin, saya nggak tahu itu. Tapi pesantren Om, Mm. kiainya gitu. Tapi